Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bertemu dengan saya, Bu Nikmah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, langsung saja ya. Ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama yaitu generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Apakah generatif itu? Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan melalui perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina atau biasa disebut dengan penyerbukan. Yang kedua adalah vegetatif. Apakah vegetatif itu? Vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Itu ya, Nana. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan melalui penyerbukan dengan melibatkan benang sari sebagai sel kelamin jantan dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Proses pembentukan individu baru pada tumbuhan secara generatif didahului dari pembuahan. Nah, anak-anak, setelah terjadi perkawinan ya atau melalui penyerbukan ini ya, perkawinan itu atau penyerbukan itu melibatkan benang sari dan kepala putik ya pada bagian tumbuhan, pada bagian bunga ya. Nah, proses itu setelah terjadi perkawinan itu akan menjadi suatu pembuahan ya. Nah, ini anak-anak bagian-bagian pada bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga sempurna ya anak-anak. Nah, bunga ada yang bunga tidak sempurna dan ada yang bunga sempurna. Lalu apa bagian-bagian dari bunga sempurna itu? Yang pertama ada nomor 1 adalah mahkota bunga. Ya, biasanya ini mempunyai warna yang menarik untuk menarik serangga ya. Terus yang kedua adalah benang sari. Di sini ya anak-anak benang sarinya. Yang ketiga ada tangkai sari. Ini adalah tangkai sari. Yang keempat ada kepala putik. Ini ya. Tadi kepala putik sebagai salah satu dari faktor terjadinya penyerbukan ya. Terus ada yang kelima tangkai putik. Yang keenam ada bakal biji. Yang ketujuh ada tangkai bunga. Yang kedelapan dasar bunga. Dan yang kesembilan adalah kelopak bunga. Ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna ya anak-anak. Lanjut. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang proses terjadinya penyerbukan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu antara benang sari dan kepala putik. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ada macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri itu terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, anak-anak di sini ada bunga. Nah, serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik. Jadi ini bunganya masih satu ya, Nak. Jadi serbuk sari dan kepala putik ini sama-sama berasal dari satu bunga itu sendiri. Nah, terus yang kedua ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga itu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Artinya begini ya anak-anak, ada dua bunga, tapi ini masih dalam satu pohon. Nah, serbuk sari ini jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tapi bunga itu masih dalam satu pohon dan satu jenis ya. Itu namanya penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila
serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Artinya ada 2 bunga ya, tapi bunganya ini masih satu jenis, namun berbeda pohon ya. Nah, serbuk sari pohon ini dari bunga yang ini, dari pohon bunga yang satu jatuh ke kepala putik bunga di pohon yang kedua. Ingat kata kuncinya ya anak-anak, kalau penyerbukan silang itu apa? Bunganya masih satu jenis namun berbeda pohon. Lanjut, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar? Apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu varietas. Ya, maksudnya ada 2 jenis bunga ya yang berbeda pohon namun masih satu varietas. Contohnya misalkan gini ya anak-anak, mangga, ada mangga mana lagi dan ada mangga apa misalkan gadung gitu ya. Nah, sama-sama jenis mangganya tapi berbeda pohon tapi masih satu jenis varietas yaitu mangga ya. Tapi jenisnya masih satu jenis ya anak-anak. Di sini ada mangga gadung dan mangga misalkan mangga mana lagi lah. Ini serbuk sari mangga gadung jatuh ke kepala putik mangga mana lagi. Nah, ini juga akan terjadi namanya penyerbukan bastar ya. Terus dilanjutkan sekarang yang berikutnya yaitu perkembangan vegetatif. Nah, anak-anak, perkembangbiakan vegetatif itu juga dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, ya anak-anak, tadi perkembangbiakan vegetatif itu tidak melalui perkawinan, ya. Jadi di sini vegetatif alami adalah makhluk hidup baru tumbuh tanpa bantuan manusia, ya, alami, berarti terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, vegetatif buatan, artinya apa? Makhluk hidup baru tumbuh dengan bantuan manusia. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama, ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, anak-anak. Ini sekali lagi, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama ada umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya pada tanaman kentang. Kalian amati ya di situ perkembangbiakannya dengan cara vegetatif alami yaitu dengan umbi batang ya pada kentang. Kita bisa melihatnya pada tanaman kentang. Yang kedua adalah umbi lapis ya. Umbi lapis juga termasuk perkembangbiakan vegetatif alami. Merupakan pelepah daun yang berlapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri atas cakram dan akar serabut. Contohnya adalah bawang merah ya anak-anak. Coba kalian nanti ambil bawang merah, coba kalian iris bawang merahnya. Nah, di situ akan terlihat berlapis-lapis ya anak-anak. Nah, ini bagian atasnya ya umbi lapis akan tumbuh daun, sedangkan bagian bawahnya akan tumbuh akar serabut. Kemudian contoh yang berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan adalah yaitu dengan akar tinggal. Nah, akar tinggal itu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah.
Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Di sini dia membentuk kayak akar-akar ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia berkembang biakannya melalui ini ya anak-anak, akar tinggal. Lanjut, contoh perkembangbiakan vegetatif ini masih dengan proses vegetatif alami ya anak ya. Nah, berikutnya ada geragi, batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah ya. Contoh rumput teki dan stroberi. Ini ya anak-anak. Jadi pada stroberi itu dia berkembang biakannya dengan vegetatif alami yaitu dengan geragi. Lanjut ya anak-anak. Nah, ini yang berikutnya adalah dengan tunas. Ya. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya pisang. Nah, coba kalian amati anak-anak pada gambar ini ada pisang ya. Ini adalah besar ya induknya dan ini tumbuh tunas ya, kecil-kecil di bawahnya ini. Nah, ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif alami pada pisang yaitu dengan tunas. Selain pisang kira-kira apa lagi ya? Ya, betul, bambu. Ya, anak-anak, bambu juga menggunakan tunas. Selanjutnya adalah spora. Pada tumbuhan paku spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun subur. Nah, anak-anak, kalau kita melihat daun ya dengan mata telanjang tentu tidak akan terlihat mana sih sporanya ya. Tapi kalau kita menggunakan suatu alat yang namanya mikroskop, nanti kita akan melihat spora. Nah, spora ini ya merupakan apa itu? Cara perkembangbiakan pada tanaman paku ya anak-anak menggunakan spora. Nah, ya, spora yang sudah matang ini nanti akan pecah ya dan tertiup oleh angin. Akhirnya akan tumbuh tumbuhan paku yang lain. Nah, itu anak-anak contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, contoh sekarang, contoh perkembangbiakan vegetatif yang buatan ya anak-anak. Ingat tadi yang buatan adalah sengaja dibuat oleh manusia atau dengan bantuan manusia ya. Nah, salah satu caranya ini ada mencangkok ya. Apa itu mencangkok? Mencangkok itu adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya adalah jambu dan mangga. Nah, ini ya anak-anak, syarat mencangkok itu adalah tumbuhan dikotil. Ya anak-anak, tumbuhan dikotil itu yang bisa dicangkok. Langkah-langkahnya seperti sudah terlihat di sini ya anak-anak. Yang pertama ini kita buat dulu, terus buat dulu garis yang akan disayat, kemudian kita membuat sayatan ya pada pohon. Setelah itu kita berikan tanah dan itu ya serabut kelapa ya. Kemudian jangan lupa kita juga harus rajin menyirami ya biar tumbuh. Nah, ini akan tumbuh tanaman baru dari hasil mencangkok tadi ya. Yang kedua adalah menempel atau okulasi. Menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Contohnya adalah mangga mana lagi dengan mangga ari manis ya. Ini ditempelkan ya anak-anak. Nah, ini akan tumbuh lagi nantinya ya. Dan yang ketiga adalah menyambung. Apa itu menyambung? Menghubungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Jadi disambung ya anak-anak. Nah, jadi ada dua tanaman yang sejenis ya. Itu disambung kayak gini. Terus disambungkan, diberi tali. Nah, lama-lama nanti tumbuhan ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, anak-anak, demikian pelajaran hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Anak-anak jangan lupa untuk tetap belajar, semangat ya belajarnya.
Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.